Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitan Isi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya tidak dapat HP servisan ya. Tidak ada servisan HP, namun kita akan tes uji coba ya. Tes uji coba. Jadi ini ada HP normal ya. Kita akan tes bersama-sama bagaimana jika HP normal kita copot beberapa komponen ya, baik itu kapasitor, koil, lilitan, induktor, resistor ya. Kita akan coba dulu. Sebetulnya tujuan untuk kita nyoba seperti ini supaya kita lebih memahami ya dasar komponen tersebut. Ya, ini saya nyalakan. Sebetulnya ini HP normal ya. Dan ini bukan HP milik user ya, atau servisan. Ini HP yang awalnya servisan lalu dijual ke saya ya. Dan saya udah beli. Dan mumpung lagi gabut, nggak ada kerjaan, saya uji-uji coba aja ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Oke, ini normal ya, sudah kita cek. Lalu saya akan copot mesinnya, dan kita akan copot beberapa komponen di area IC power ya. Kita tahu IC power itu IC yang sangat fatal ya, karena dia berfungsi sebagai power untuk di HP ya. Jadi bagaimana reaksinya jika 3 komponen saya copot secara bersamaan ya, yaitu komponen yang ada di area IC power. Oke, ini saya copot ya. Apakah dia masih tetap nyala ataukah dia mati? Kita akan buktikan ya. Ya, ini komponen 1 sudah tercopot. Lalu saya tambah lagi 1, lalu tambah lagi 1. Jadi ada 3 komponen ya, yaitu kapasitor. Saya copot semua. 1, 2, 3. Oke, apakah HP ini masih nyala di saat sudah saya copot 3 kapasitor ya? 3 kapasitor yang ada di area IC power. Kita akan lihat ya. Baru kapasitornya yang besar-besar ya. Kapasitor besar itu berpengaruh sekali biasanya, tapi kita akan buktikan ya. Wih, ternyata HP masih dalam keadaan on ya, bisa dinyalakan. Kita tunggu ya. Jadi biarpun tanpa kapasitor, 3 komponen kapasitor, HP masih tetap bisa difungsikan ya. Ya, kita tunggu apakah HP masih bisa ketampilan menu. Oh, bisa ya. Dan semua sih baik-baik saja. Sentuh oke. Ya, jadi biarpun tanpa kapasitor, HP masih berjalan normal. Nah, ini ada 3 buah yang kita copot ya. Dan HP pun tidak masalah, tidak ada ngefeknya. Oke, kita akan langsung saja ke sebelahnya ya. Kita copot komponen yang ada di sebelahnya. Ya, saya copot dulu mesinnya. Jadi kesimpulannya, kapasitor yang short, walaupun tidak kita ganti kapasitornya, itu berarti tidak masalah ya. Karena ini 3 kapasitor kita copot pun tidak masalah. Oke, saya akan copot L ya, lilitan. Coba saya akan copot L. L itu biasanya warna hitam seperti ini ya, besar. Bagaimana pengaruhnya ya di saat saya copot
L-nya. Nah, ini yang tahu tentang komponen pasti sudah bisa menebak ya bagaimana hasilnya. Berdasarkan fungsi L pasti bisa menebak ya. L itu adalah lilitan. Fungsinya itu meneruskan jalur ya. Jika L kita cabut, otomatis jalur tidak terhubung dan otomatis HP tidak akan hidup. Oke, kita buktikan ya. Pertanyaannya, loh Bang Tekso, bagaimana jika HP ini hidup? Wallahu a'lam ya, itu semua kehendak yang kuasa. Karena secara teori, secara analisa harusnya tidak hidup. Nah, ini saya coba tidak hidup ya. Karena L-nya sudah dicabut. Otomatis jembatan yang harusnya terhubung itu jembatannya sudah kita robohkan. Jadi nggak mungkin satu titik bisa ke titik yang lainnya jika tidak ada jembatannya. Itulah pengertian L. Oke, untuk membuktikan saya akan langsung bikin jembatan dari kayu ya, dari seperti jemperan sajalah, kawat tipis, kawat kabel jemperan ya. Nah, ini seperti ini. Sekali lagi, L itu sifatnya meneruskan. Bisa kita imajinasikan dengan jembatan saja ya, menghubungkan jalur satu ke jalur yang lainnya, itulah L. Sambung menyambung menjadi satu, itulah kapasitor. Oke, saya nyalakan ya, dan tentunya nyala, soalnya jalurnya sudah terhubung kembali ya. Jadi intinya dalam suatu komponen L tidak boleh putus. Sekali lagi, dalam sebuah rangkaian terutama di HP, L tidak boleh putus. Jika L putus itu akan mempengaruhi kinerja. Berbeda dengan kapasitor tadi ya. Kapasitor jika tanpa pun ada kapasitor itu masih bisa berfungsi. Namun belum saya coba cek ya, ini baru 3 komponen kapasitor yang dicopot. Bagaimana kalau 5, bagaimana kalau 10 kapasitor yang dicopot? Itu belum pernah nyoba ya. Ini hanya iseng-iseng, semoga bisa bermanfaat. Wis ada aja. Oke, habis setelah lilitan kita cabut, tadi berpengaruh ya, berarti HP-nya tidak mau nyala. Secara analisa, secara konsep dasar dari lilitan sendiri harusnya meneruskan, dia tidak ada lilitan ya otomatis jalur tidak terhubung ya. Oke, kita akan copot yang sebelahnya. Sebelahnya ini induktor ya. Jadi induktor itu biasanya bentuknya kotak ataupun bisa juga berbentuk koil seperti ini ya. Koil identiknya di area lampu, tapi juga bisa disebut istilah koil. Ini hampir atau 11-12 dengan lilitan ya. Hampir sama, sistemnya juga sama, metode penyampaian jalurnya juga sama sebagai jembatan. Jika saya cabut, bagaimana reaksinya? Ya tentunya juga tidak bisa dinyalakan ya. Itu karena sifat ataupun fungsinya sama dengan lilitan. Ya, itu induktor sudah kita coba cabut ataupun koil, dan tentunya tidak bisa nyala ya, karena sama dengan lilitan. Oke, ini sudah berapa komponen ya? 5 komponen ya dicabut. Kalau L itu solusinya ya tinggal di jumper begini. Lalu kalau induktor ini coba saya jumper ya dengan kawat seperti L tadi, kawat jumperan seperti ini. Ini kan berarti analisanya sudah terhubung ya jalurnya, dan yang pasti sudah bisa nyala. Kalau tadi kan
tidak bisa nyala setelah koil dicabut. Kita coba cek. Ya, nyala ya. Jadi hampir 11-12 ya, mirip dengan L coil tuh, sama ya. Namun HP jadi muncul logo lalu mati. Nah, ini saya nyalakan lagi. Muncul logo Samsung lalu mati. Tidak kuat nyampe ke menu ya. Ini kemungkinan ya berpengaruh terhadap jumperan yang kurang kuat ya. Saya coba lagi. Biasanya koil induktor itu harus besar ya. Untuk jembatannya itu harus besar. Kalau kita bikin jembatan dengan satu ruas saja itu kurang ya. Ini membuktikan bahwasannya HP nyala tapi tidak bisa masuk ke menu. Dia langsung mati. Berarti kemungkinan jumperan kawatnya itu terlalu kecil, tidak bisa menyampaikan arus ataupun tegangan yang dibutuhkan ya. Jadi kita coba copot, lalu saya akan coba tes langsung dengan seperti ini. Jadi kita langsung jumper saja dengan kabel timah ya. Jadi kan gede kalau kabel timah, jembatannya kita rubah yang besar, apakah dia mampu nyala hingga ke tampilan menu. Ya, bisa ya, dia mampu hingga ke Samsung dan mungkin bisa sampai ke tampilan menu. Itu artinya koil itu harus diganti dengan koil ya. Koil, jika kita rusak koilnya, kita harus ganti dengan koil yang sama, bentuknya harus sama. Itu ya metodenya. Namun jika L itu bisa kita jumper atau bypass dengan timah, bisa dengan kabel jumperan juga bisa ya, tanpa kita ganti L-nya. Itu perbedaannya. Karena jika koil kurang untuk jembatannya, berarti dia berpengaruh terhadap perfectnya suatu kinerja di HP ya. Jadi contohnya kalau kita hanya jumper dengan kawat, dia hanya sampai ke logo, tidak sampai ke menu ya. Ya, untuk kali ini uji cobanya sekian saja ya. Lain kali dilanjut hingga ke resistor ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.